Pak. Mama biasanya memang suka gibah. Jadi gini Agatha ya. Pertama ya, orang Kristen itu karena saking takutnya sama yang bernama Uniriva ini, coba bayangin ya, bahas tema tidak berani diskusi sama saya. Tidak berani bahas kitab suci, ketuhanan Yesus itu tidak berani. Agatha sebagai seorang apologet Kristen pun tidak berani. Tapi beraninya cuma nanya PCS saya yang adalah fitnah dari Oten. Juga nggak mau bahas fitnah yang terhadap diri saya yang datang dari Oten sendiri. Bayangin ya, Oten benci saya. Tiba-tiba mereka bilang saya PCS. Bayangin coba. Dan orang yang tidak ada laki-laki, tidak ada satu-satu pun laki-laki yang pernah PCS sama saya datang ke publik bilang saya pernah PCS sama Uniriva. Saya tantang kalian. Tunjukkan satu laki-laki dari kalangan Kristen, Islam, netizen, apologet, Bani Taiping atau siapapun pernah, jangankan saya ajak PCS, saya goda dengan kecuali Bang Jibril ya. Bang Jibril di depan publik ya. Ya, saya ajak untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh kawannya Agatha sehingga terindikasi ternyata positif HIV ya. Dia naik ke komal aku, ke komal kita ya Bang. Ini komal muslim, ingat ya. Barang siapa yang masuk ke rumah seseorang, yang menyerang itu yang punya rumah atau yang masuk ke rumahnya? Masuk. Ya tamu lah yang nyerang. Dia masuk ke komal dan kita sudah kasih dia pertama, jangan bahas pribadi, bahas tentang teologi. Iya, dia membohong di situ. Dia bilang dia bohong di situ ya. Ternyata dia mempertanyakan pribadi saya. Saya sudah jawab itu fitnah. Bahkan saya ceritakan kronologisnya. Saya tidak mau mengurus itu lagi. Kenapa? Karena bahkan orang yang telah mengedit itu telah meminta maaf dan saya berhubungan baik dengan orang itu. Oke? Ya, itu sudah lama. Itu 4 bulan lalu. Bang Glenn itu tahu bahwa fitnah itu 4 bulan lalu. Dan bahkan waktu itu saya mau laporin tuh backupan saya tuh banyak. Bang Glenn tuh dari YPM tuh banyak. Bahkan Pak Doditan tuh mau bantu ya dari YPM. Karena memang itu fitnah. Tapi kenapa saya berhenti? Dikarenakan orang itu dengan saya sudah berhubungan baik. Kita sudah aman-aman saja. Kita sudah berdamai. Nah, ternyata sudah terlanjur basah. Hal itu sampailah ke tangan Oten. Jadi Oten itu hanya penyampai saja. Dan saya tidak mau membahas itu ya. Nah ternyata si Agatha naik ke sini memaksakan kalau fitnah itu harus saya. Padahal kita udah jawab ya Bang Jibril. Berapa kali saya jawab Bang Jibril? Hampir 4 kali. 4 kali saya jawab dan dia tidak mau. Ini abang saya nelpon nih ya, bentar. Abang saya sampai nonton, kalau udah masuk keluarga aku nih udah parah kalian. Aduh, keluarga aku udah ikut campur ini bentar. Wah parah sih tadi tuh Bang Jibril. Padahal kita udah hargai dia kan. Sopan padahal kita santai loh. Kita santai. Iya, betul, maksudnya santun. kita santai. Dia mau nanya, dia nanya lagi judulnya apa. Kita bilang dongeng dan firman tentang transmisi kitab suci. Habis itu mau nanya tentang kitab suci kan? Iya, mau nanya tentang kitab suci. Habis itu pertanyaannya pribadi. Begitu dijawab, yang kita harap dia bertanya sesuai dengan tema, tetapi langsung nyerang pribadi. Wah, nggak bener ini kalau gini. Gini Bang Jibril, memang Oten ini setelah kalah dalam diskusi secara benar gitu, kadang mereka selalu menyerang orang pribadi gitu kan, seperti kasus kayak Bang Billy tadi, seperti kasus kayak Bang Uniriva. Karena apa? Dia tidak punya tema yang mau diangkat, tidak punya narasi. Akhirnya strategi mereka adalah melakukan penyerangan kepada personality gitu, Bang Jibril. Ini adalah target mereka. Jadi kalau kalah dalam diskusi atau perdebatan, maka yang mereka serang adalah memang secara personality. Dan ini memang salah satu mungkin ajaran entah ajaran apa, saya nggak tahu, entah ajaran kasih atau bagaimana. Maka sehingga keluar ajaran kasihnya tadi, kalimat bodoh, goblok dari Agatha tadi kan. Nah jelas bahwasanya memang ini perlu ada namanya pembelajaran gitu Bang, untuk pelaporan tadi. Tujuannya untuk apa? Membangun efek jerah bagi teman-teman Oten gitu kan. Jangan melakukan proses hujatan tanpa ada data atau menyerang ke personalitinya. Otomatis ini menjadi salah satu pencemaran nama baik pertama. Yang kedua sudah melakukan pelanggaran undang-undang ITE. Yang ketiga adalah sudah perbuatan melawan hukum namanya kan, perbuatan melawan hukum. Jadi jelas 3 ranah ini tadi yang bisa masuk ke dalam ranah pidana mereka. Kalau ini saran saya sih lanjutkan aja ke proses pidana. Tujuan untuk memberikan efek pembelajaran. Ya karena gini, kita tuh berusaha menunggu teman-teman Kristen itu kan diskusi akademis. Bahkan kita tawarkan, ini saya ulang 4 kali ya. Nih saya ulangi lagi teman-teman ya. Kenapa saya berani untuk laporkan Agatha kali ini? Saya tuh berada di jalur yang benar. Pertama, dari tadi kita tuh tidak membahas kekristenan.
Saya dengan Bang Jibril bahkan tuh bercanda-canda sama siapa lagi Bang kita tadi bercanda Bang? Sama Semua yang di sini. Inspirasi bukan waktu kita sama- bertiga. Kita tuh bahas canda-canda dong. Saya goda-godain Bang Jibril kan. Ya kan? Kita tidak bahas Oten, bahkan kita memang menunggu teman-teman Kristen yang untuk diskusi sama kita. Maka kita bikinlah judul di sini karena emang room kita room untuk Oh diskusi iya, guys. Kojul. Julius. Bahas Nah. di Jakarta Uni. Iya, Jakarta. bahas Glenn Jakarta. Tiba-tiba dia masuk. Ya, ini tamu datang ke Komal kita. Dia nanya, saya mau tanya Uni boleh. Saya sudah kasih persyaratan, itu hak saya sebagai manusia hidup ya. Saya tidak mau membahas pribadi saya di publik. Saya bilang, marilah bahas teologi. Iya kata dia. Tahu-tahu dia bilang, itu PCS-nya Uni. Saya bilang, itu fitnah. Udah saya bilang ya fitnah. Oh kok gitu masih dipaksakan fitnah itu harus saya. Fitnah itu dipaksakan harus saya. Itu satu perbuatan tidak menyenangkan bagi saya ya. Fitnah harus dipaksakan ke saya. Oke? Ya, yang kedua. Yang kedua adalah lalu saya balik bertanya tentang teologi, tentang teos. Yesus adalah teos dan sekaligus kurios bagi mereka. Saya tanya, itu Yesus kan punya kelamin. Itu Tuhan tidak. Itu pertanyaan yang wajar. Itu bukan penistaan. Kenapa? Karena saya sebagai muslimah ya nggak kepikiran Tuhan punya kelamin gitu loh. Karena saya diskusi dialog lintas agama itu hal yang wajar. Kalaupun saya dipenjarakan gara-gara ini nggak apa-apa. Berarti Bible menghina ketuhanan mereka karena Tuhannya memang berkelamin. Itu fakta. Nah, lalu kemudian dia tidak mau menjelaskan. Tiba-tiba saya tanya lah, karena tentang terkait LGBT ya, tentang HIV juga. Kamu kena nggak? Itu kata Lina Wijaya, kita punya videonya lengkap semua ya. Videonya lengkap. Bahkan Lina Wijaya telah menyebutkan orang itu dekat sama dia. Pernah tidur di rumahnya, inisialnya udah disebutkan. Bahkan Lina Wijaya semua orang juga tahu siapa orang itu. Ya terkait tentang itu. Nah, saya tidak bahas orang itu, saya bahas kau kena nggak? Kau pernah gak ditusbol sama dia? Karena kan Lina Wijaya aja check up tuh. Tanya Julius tuh. Lina Wijaya aja sekeluarga check up itu. Nih kau check up gak? Kau kan kawanan sama dia tuh. Ya kan? Nah, dia sepertinya panas. Nah, dia langsung ngomong bahwa saya sama seperti Uni yang gonta-ganti pasangan, kata dia. Wow. Ini sudah fitnah. Gitu. Mana buktinya? Saya tuntut kan? Bang Jibril dengar kan tadi saya bilang mana buktinya? Tunjukin bukti saya pernah gonta-ganti pasangan. Jelas. Tunjukin laki-laki yang pernah PCS sama saya. Cari di seluruh ujung bumi ini laki-laki yang pernah PCS sama saya. Saya kasih duit kalian. Cari laki-laki itu sampai dapat. Dari awal masuk juga udah langsung fitnah, udah langsung serang. Yes. Nah, Jelas. Itu jelas. kita udah baik-baik kok ngapain diskusi yang Iya, kita tawarkan diskusi baik-baik gitu loh. Dan saya sudah katakan, saya tidak suka bahas pribadi. Karena saya konten saya, teman-teman boleh lihat. Saya apapun masalah Paul Jong, apapun. Saya tidak suka bahas pribadi orang pendeta Joshua Teu dulu. Saya tidak mau. Karena konten saya dedikasikan untuk diskusi berusaha. Saya tidak bisa katakan diskusi saya akademis ya. Tapi diskusi yang berusaha akademis ini saya publish biar saya tidak suatu saat kalau ada yang memang harus diluruskan dari pemahaman saya, biar pendeta bisa punya kesempatan meluruskan. Gitu loh. Ada Ustadz Sugi di bawah bilang tadi saya live kan. Bang Inspirasi, saya rolling sebentar ya. Saya aja Siap, nggak apa-apa, siap. ditukar aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang. Teman-teman, Bang Andri belum assalamualaikum ngomong, semuanya. Bang Saya Andri. turun, saya turun. Ya udah saya turun juga deh, saya turun juga deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terbubar. Ayo, semua turun dah. Astagfirullahaladzim. Apa ada kabur berjamaah ini? Pada mau bikin somasi itu buru-buru. Karena mau maghrib aja kali. Ini nanti Bang Billy DM ya nomor WA-nya biar kita kontak-kontakan, biar kita bisa proposalnya saya awasi. Nah, Bang Glenn, nah gue nanti gimana dong tentang Agatha tadi? Sama saya dulu, kalau dia nggak minta maaf secara umum, Dilanjutkan. secara ke publik ya laporkan aja sana. Gue fokus ya, gue udah minta data bukti kalau gue pernah gonta-ganti pasangan dan dia nggak bisa. Gue menuntut itu sih, pernyataan kalau gue gonta-ganti pasangan tuh kayak enggak banget, gue nggak terima banget, nggak bisa. Ini itu udah unsurnya mencoba nggak bisa karena Waalaikumsalam. dia ngomongnya dengan warahmatullahi publik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Untung saya live kan tadi di YouTube.
Bagi Anda yang ingin melihat ulangannya ya di YouTube, kalau di TikTok nggak bisa. Di Sugi Kristologi Reaksi, judulnya semua kaget, apa ini? Semua kaget ternyata Agatha LGBT, tanda tanya. Enggak, tapi soal itu tadi dia bilang kok begitu Uni nanya kalau nggak salah suka laki-laki Ya, nggak? betul. Habis itu dia bilang, oh enggak, saya suka perempuan, saya suka Uni. Ya, Habis itu saya kan fansnya berat Uni. Konteks ngomongan kita orientasi seksual, soalnya nggak ada konteks suka dalam artian simpatik, empati ke orang-orang tertentu yang dalam artian kagum gitu, bukan. Jadi kita sesuai konteks ya, pembicaraan kita tuh orientasi seksual karena kita berbicara terkait tentang HIV yang adalah penularannya adalah hubungan sesama jenis. Nah, lagi BT ini bukan statement dari umat Islam. Lagi BT ini statement dari Lina Wijaya sendiri ya. Nah, ketika kita mempertanyakan hal ini, saya tanya sama dia, kamu gitu juga nggak? Iya, saya suka perempuan, kata dia. Loh, kamu lesbiola dong. Dia tidak klarifikasi, ya kan? Dia langsung membenarkan, saya suka sama Uni. Lah, itu bukan tuduhan dong. Ketika saya bilang kamu lesbiola, dia bilang iya saya suka sama Uni, kata dia. Lah, kok saya yang disalahin? Nah, tapi kalau ketika dia bilang saya gonta-ganti pasangan, saya langsung tuntut. Mana datanya? Mana buktinya? Bisa. Oke. Si Agatha mau nuntut juga tuh Uni. Kata di nggak apa-apa kan dia bilang saya mengatakan dia lesbiola. Lo dia mengkonfirmasi kok kalau dia lesbiola Dia kok. orang Kita dia punya sendiri buktinya, yang dia yang bilang bilang kok. Nah, Uri. gitu. Ya, jadi saya cukup yang nampak aja, yang jelas aja. Saya loh kemarin saya katakan jangan kalian sebutkan nama orang yang dikatakan HIV itu ya. Bahkan kita diingetin sama Bang Glenn, jangan sebutin nama. Karena walaupun kita sudah tahu 99% orang itu tetap nggak boleh. Kita tetap nggak boleh itu. Itu kita secara humanity ya. Kita nggak boleh. Nah, saya tanya, diduga orang-orang banyak yang bilang Elia loh. Kita nggak bisa bilang itu Elia. Ya, kenapa? Karena itu kita tidak punya bukti, kita tidak ada lihat obat bukti dari medis bahwa dia. Kita nggak bisa bilang. Bentar Uni, saya mau ngomong sama Murtadin nih. Murtadin, apa tadi keluar di bawah itu? Ya, videonya si Uni Rifa ini Kiai Murtad yang ini, yang Murtad viralin. apa? Dan kamu dengan itu percaya aja gitu? Ya, buktinya ada videonya. Yakin bahwa itu dia gitu? Iya, lihat, coba besarkan itunya profil saya. Yakin itu dia bukan. Oke. Iya, coba besarkan profil saya. Coba Enggak, itu saya enggak. Kamu ngomong dulu. Itu saya bukan. Ya, Nggak, coba kita butuh kamu. No. Saya mau kamu bilang, itu saya bukan. Iya, Itu saya bukan. Besarkan aja biar dia. Bilang dulu, itu Rifa gitu. Coba ngomong, itu Rifa gitu. Bilang aja, itu Rifa bukan. Oke, itu Rifa. Terima kasih. Coba besarkan. Yang mana Rifa? Coba besarkan profil saya. Layar besar coba. Rifa. Ini profil mau Rifa. Iya. Coba, ya. Suaranya kecil Bang Glenn. Jawab. Bisa kamu buktikan kalau itu saya enggak? Enggak, cobalah. Di ilmiahnya. Coba. Iya, karena sekarang itu Yang di bawah, biar lihat yang di nih bawah. saya liatin. Oke, saya kasih kamu ya, nih. Oten. Ya. Apa Slim? Apa Oten? Apa Nggak berani Slim? kamu Oke, debat, saya Ten. tanya sama kamu. Bentar, saya tanya sama kamu. Nggak ada debat sama kalian. Nggak berani Bentar. kamu ya? Saya tanya, ini saya bukan. Ini saya bukan. Bukan. Ini saya bukan. Hei setan. Bukan. Oke ya, ini bukan saya dan itu video yang sama yang ada di tangan kamu. Video yang sama yang ada di tangan kamu. Ini muka saya bukan. Mana sama? Coba buka Oke, coba besarkan profil dia. Ya, nih. Besarkan profil dia, itu besarkan profil saya. Tapi kamu nggak berani senggol Kiai Murtad gimana? Oh, yang itu. Gimana? Oke, yang itu. Oke, saya kasih. Yang mana? Oke, saya kasih. Oke, saya kasih lagi bentar. Ini saya kasih lagi ya. Ya Kita udah, lihat itu ini Kiai saya atau Murtad bukan. itu. Iya, itu saya. Iya, oke, satu lagi. Saya kasih. Enggak, saya kasih. Tenang guys. Allah itu sayang sama saya. Allah tuh enggak mau saya dihina sama kalian. Enggak Makanya- ada Allah enggak. Iya. Udah penistaan agama ini. Kok tiba-tiba nyerang Allah? Kok nyerang Allah? Kok tiba-tiba nyerang Allah? Kenapa sih kalian tuh kok? Kenapa sih kalian kayak gitu mulu? Kok tiba-tiba nyerang Allah sih? Ini ya, bentar teman-teman ya. Otoritas ini. Allah kalian itu. Oke, bentar teman-teman.
Anjing Ya. kau. Kok minoritas tengil? Minoritas tengil, minoritas. Minoritas tengil nih. Saya tanya, ini wajah saya bukan? Wajah saya bukan ini? Minoritas Oke, jawab. aku hilangkan filter dulu ya. Hilangkan filter Dari dulu. pipinya aja udah jelas beda. Bentar, aku hilangkan Iya, filter dulu ya. minoritas. Coba Bentar. tuh jawab minoritas. Bentar, aku hilangkan filter dulu. Bentar, hilangkan filter dulu. Bentar, aku hilangkan Iya, filter dulu ya. minoritas. Enggak luap. Nah, sekarang aku tanya. Liatin video yang kamu liatin tadi. Oke, ini saya atau bukan? Bukan. Videonya putar. Filternya masih hidup itu. Oke, Oh, filternya masih hidup ya? Filternya masih hidup. Masih hidup ya, bentar. Wah, unik keren. Unik ngebubukin penyembah Coba, berhala. ini gue bukan. Gue bukan. Gue bukan ini. Kurang ajar kalian ya. Biadab kalian. Itu agak gemuk. Kalau Uni makannya agak banyak mungkin. Itu agak gemuk. Murtadin, ini saya yang mute kamu. Kamu diam dulu. Lah, Bang Glenn suaranya kecil. Suruh si dia murtad putarkan video itu. Putarkan video itu karena saya punya. Kenapa sih Kores kepental? aja lah kalau memang fitnah. Suruh aja sini si Kiai Murtadnya sini, suruh puterin sini. Puterin sini. Nanti si Daniel juga kena itu. Si Ali yang ganti nama jadi Daniel. Yang udah kena sama saya. Lihat kan. Tunggu aja. Ya, tunggu. Laporlah. Di sini aja. Jadi teman-teman ya, beliau yang mengedit video ini secara pribadi sudah meminta maaf kepada saya dan keluarga saya. Karena pertimbangan banyak, Bang Moto tahu itu kok. Saya sudah berdamai dengan banyak teman-teman yang tahu tuh. Pak Desugi tahu, Bang Zuma tahu. Saya sudah berdamai dengan orang ini. Saya cerita kok sama abang-abang saya cerita. Orang ini udah minta maaf. Saya tidak Bang Glenn sendiri itu saya bilang Bang Glenn kita nggak usah lanjutin. Gue udah damai sama orang ini. Orang itu sudah mengakui di hadapan gue dan juga udah minta maaf. Saya punya screenshotnya gitu loh. Dan bagi saya orang itu insya Allah akan hidup tenang, damai tanpa ada lagi urusan dengan saya gitu ya. Nah tiba-tiba karena itu sudah ada di tangannya para kaum begoder kayak kalian, itu menjadi konsumsi kalian. Ya silahkan, kalian hanya menikmati badan orang lain, kalian jadikan bahan colian gitu loh. Silahkan. Kalian mah doyan gitu. Kalian doyan. Ya, jadi tanya Bang Glenn deh. Penyebar pertama yang akan ditangkap, bukan penyebar kedua atau penyebar ketiga, tapi penyebar pertama. Maka saya tidak lanjutkan karena penyebar pertamanya sama saya udah damai. Coba. Tidak menyebarkan lagi setelah damai itu masih bisa dilaporkan. Makanya ini. Oh itu bisa, asik, masuk. Apalagi orang penyebar pertama sudah bisa menjadi saksi kalau dia mengedit video itu, masuk. Tapi dia Islam Bang Glenn. Iya kan udah dah. Iya, nggak Masukin apa-apa, aja. nanti yang menyebarkan kayak ini makanya suruh si Murtadin putarkan sini biar kita laporkan dia. Kalau dia putarkan sini. Makanya suruh si Murtadin. Suruh Kiai Murtad dong, putarin di sini gitu. Waduh. Weh, Uni keren banget. Aku suka suara dia. Penyembah berhala. Ini suaranya kok kecil banget, nyapa sih Bang Glenn? Pakai auto tune nggak tuh? Iya pakai auto. Iya. Oh, sebentar saya ganti perangkat dulu ya, ganti perangkat. Merah. Wahai kalian, Tet. penyembah Tuhan kawin. Kenapa salah satu kaum kalian pantatnya hancur? Enggak, ini Murtadin cerdas ini mau tunjukin videonya di sini apa enggak nih? Atau enggak? Kalau enggak ada fungsinya. Mana videonya? Ayo, tunjukin videonya. Aku dikasih sama si tukang editnya video aslinya. Nih, kalian mau lihat videonya nggak? Saya disuruh ke rumah orang. Saya mundur. Waduh. I'm okay, I'm fine. Kincana. Dah ya, dah di bawah aja. Oke, makasih. Oh, penyembah. Nih guys, lihat ya. Lihat guys videonya nih. Aku puterin guys. Nah, nih videonya guys. Nih. Silau.
gitu. Kena filter, Gue kena punya filter. video aslinya. Kenapa? Karena orang itu ngasih video aslinya sama muka gue punya. Jadi gue bisa bawa ke kantor polisi nih ya. Tapi karena kalau seandainya gue bawa ke kantor polisi, yang penyebab pertama itu kena. Jadi gue nggak mau karena gue sama dia udah sohipan. Kita udah temenan, Jay. Kenapa? Unirifa tuh diajarkan memaafkan. Kenapa ya kesalahan Unirifa juga? Karena mungkin dia tersakiti. Dia pernah tersakiti sama Unirifa dan Unirifa minta maaf juga sama dia karena oke, kita sama-sama minta maaf. Mungkin lu tersakiti sama gue, akhirnya lu ngerasa karena gue harus dijatuhkan dengan cara ini, yaudah itu salah guys. Oke, kita temenan ya, oke. Jadi ngapain saya harus memperpanjang? Ternyata kalian pengen saya memperpanjang itu dengan kalian gitu loh. Saya ini diam sama ini, ketawa, bahagia, happy. Karena ketika kalian fitnah saya itu rezeki dari Allah tuh datang gitu. Kak D ngajak saya jalan jelong-jelong gitu. Saya diajak Kak D beli baju mahal, beli sepatu mahal gitu. Bang Reja nawarin saya bisnis gitu. Teman saya si Arif ngajarin saya bisnis gitu. Jadi kenapa ketika saya difitnah tuh hidup saya tuh semakin kinclong. Jadi ngapain saya harus ini gitu tanggapin? Alah, si Agatha malah masuk pula lagi di sini pengen pakai baju Shopee. Itu konyol Saya juga ngajakin ini sih. masuk Itu tim prediksi lah, konyol kan? sih. Konyol sih. Si Agatha kosannya lantainya habis sama kasur. Mau lewat susah jalan. Kita masuk prediksi aja lah, Rifa. Konteks dalam Islam itu saya berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ketika orang sudah meminta maaf kepada kita, maka kita wajib memaafkan. Ya, saya tidak mau sampai di hadapan Allah nanti berlarut-larut masalahnya. Yang kedua adalah konsekuensi ketika kita hadir di publik. Ini sudah saya persiapkan, Bang Zuma dan saya itu sudah persiapkan diri. Bang Zuma nasihati saya, Dek, besok-besok pakai masker karena nanti banyak yang pindah gini. Tapi saya pikir nggak apa-apa lah, saya juga nggak takut dipindah, Bang. Kenapa? Orang sekarang tuh nggak bodoh. Manusia itu sekarang tuh pinter-pinter. Mereka tahu kok mana yang benar. Karena gampang kok kalian temukan laki-laki yang PCS sama saya, terus turun dia kesaksian bahwa supaya saya punya hubungan sama dia gitu. Simple kok, itu cluenya. Kalau kalian nggak bisa berarti kalian fitnah. Bang Jibril ngaku sama aku nggak PCS-nya? Bukan kan? Bukan dong. Mana adik? Ke Bang Jibril pula kena fitnah. Nggak Bang Jibril. Pak Desugi nggak nih sama aku jangan-jangan PCS nih? Ya, untuk itu papa jahat yang ada di bawah, tolong aku, papa jahat aku. Ya, kalau si papa jahat mah nggak usah tanggapin. Dia cuma pengen pansos, dia cuma pengen terkenal. Udahlah nggak usah dikasih tempat. Lo kira kami seperti Christian Princess yang prot-prot sama cewek 46 tahun? Hah? Serius? Astagfirullah, gimana lagi dong? Itu kata Pastor Sarah. Tahu. Ya Allah. Pastor Sarah udah rilis belum? Jangan ngomong apologet karena kalian itu Apollo cabul. Kenapa lagi, ada apa lagi nih? Beritanya sih nggak lucu, auto-tune lebih lucu sebenarnya. Beritanya memang kita udah paham lah, orangnya pasti begitu. Biasa aja. Iya. Itu yang Auto-tune ini loh ya. Aku tahu nggak, aku bayang si Square Pen itu lagi gini-gini dia kan kayak gitu. Aku kebayangin itu. Dan wajahnya wajah si Kores gitu kan. Square Pen tuh kayak dia banget gitu, cocok banget kan mukanya ditempelin tuh Square Pen. Si Square Pen siapa sih yang hijau gurita? Oh itu Squidward. Iya. Squidward tuh mukanya ditempelin si Kevin tuh cocok banget tau. Musuhnya Itu di Unik. Gimana perasaannya? Foto editannya dipakai bacol sama CP dan kawan-kawan. Ini ada Bang Zuriat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Tadi di komen ada yang mau disampaikan. Pakai coli. Ada saya yang mau sampaikan, siapa yang berteman sama Kiai Murtad dibawa ke sini kalau dia bajingan. Kalau dia datang, kalau Waduh, Bang. Aduh, ini kita nggak bisa ngasih media untuk kayak gitu, Bang. Ada yang mau disampaikan selain itu, Bang? Enggak, maksudnya karena dia pintar, katanya itu hujat pintar bahasa Al-Quran. Saya bilang suruh ke sini. Jangan aja cuma berani aja di sana. Terus yang kedua, kasih tahu sama Kiai Bangsat itu, suruh jangan pulang kampung ya. Nanti ketemu sama saya di kampung dia. Karena satu kampung sama saya itu. Masya Allah. Sekampung ya? Satu kampung sama saya. Iya, Dia sudah nyerang Islam sih. Mukanya udah ada semua. Mukanya udah ada semua. Udah Mukanya udah ada.
mukanya, namanya, daerah mana dia sekarang udah kita pegang, namanya sekarang kita udah tahu. Tinggal tunggu aja sebentar, ya. Kita selesai satu-satu, kiamat dulu, habis kiamat baru Kiai Murtad. Satu dulu lah. Agatha tuh harusnya emailnya pun kita tahu ya Bang Den ya. Emailnya kita tahu, HP yang dipakai kita tahu, mereknya apa kita tahu kan? Tahu semua itu, ya gini aja lah. Biarkan saja. Yang pakai akun Kiai Murtad mukanya kayak adonan aspal. Pokoknya kalau ada yang tahu Kiai Murtad di bawah suruh panggil ke sini. Nggak ada itu di bawah tuh Kiai Murtad. Mukanya belum jadi. Ntar kalau udah jadi baru keluarin. Mukanya pembenci Islam semuanya Down syndrome. Ada yang mau disampaikan lagi, Bang Zuriat? Ya itu aja sih, ya turun aja. Oke, siap. Terima kasih waktunya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ajar sih kita. Kalau kita sebutkan alamatnya nanti bahayanya di masa orang, nanti biarin aja lah. Biar polisi yang nanganin ya. Nggak apa-apa, kita langsung packaging kirim ke rumah papa di sorga. Oh iya, kemarin tuh yang foto yang saya bilang bakalan dicari. Nah, saya nggak jamin ya kalau misalnya ada yang dapat duluan gitu ya. Kalau misalnya kenanya duluan sama kita, nggak jamin masih utuh. Itu penghujat Islam itu bonyok sama umat Islam itu memang dibenarkan dalam Islam karena nggak ada, dan kecuali kita nggak boleh main hakim sendiri karena kalian kena, tapi kita memang nggak bisa biarkan. Tidak ada satupun umat Islam yang redo nabinya dihina, Tuhannya dihina. Itu dulu poinnya. Yang kedua adalah kita beda Kristen. Orang-orang Kristen itu memang diperintahkan untuk memikul salib karena mereka itu Tuhannya dinista, mereka nggak boleh marah gitu loh. Jadi mereka mau lapor ke polisi gimana coba? Tuhannya memang dikutuk kok, dalam Galatia pasal 3 ayat 13 terkatakan terkutuk. Loh, terus kok kita yang salah gitu. Uni, kita nggak main hakim sendiri, Uni. Ya. Kita main hakim rame-rame. Iya, jangan sendiri rame-rame. Nggak boleh. Kita main hakim. Nggak begitu konsepnya ya Bang. Benar rame-rame aja Bang. Kayaknya ada yang salah ini, ada yang salah. Ini kita sapa dulu Bang Bengki Ardiona. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Itu tadi barusan komen-komen, gimana Bang? Oh ini tempat tinggalnya di mana ya? Waduh. Aku daerah Jawa Tengah. Kenapa nih Bang? Oh enggak, takutnya sama kota saya gitu. Kok takut Bang? Takut? Proses. Takut sekota. Iya, kok takut satu kota? Enggak, kalau satu kota saya ikut kawal juga gitu. Wah, siap. Terima kasih supportnya Bang. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi Bang? Abang emang di mana Bang posisinya? Udah sih gitu doang. Jadi Riau. Di mana emang nih? Saya di Banten. Banten. Oh, Banten. Di Banten ya, kawal Bang Jibril aja, Iya. Kawal Bang Jibril sampai pelaminan. Enggak, ini weekend ini atau early next week kan kita mau ke Bandung nih Bang. Ada yang mau kita ini nanti kita kabarin Bang. Oh iya, siap. Abang udah daftar API belum? API? Apa itu? Nggak tahu. Waduh. Daftar Bang. Kena. Waduh, Baru tahu coba beliau. klik hostnya, habis itu di situ ada link, ada website, habis itu abang daftar. Jelasin dulu Bang Jibril, API itu salah satu organisasi ya, sebuah komunal, komunitas, yayasan ya. Yayasan di mana di situ berkumpulnya para apologet dan juga pecinta ranah apologetika ini, pensupportnya dari lini manapun, dari sisi manapun berkumpul menjadi satu, dan tujuannya sama, yaitu membentengi umat dari pemurtatan, mengcounter semua tuduhan dan syubhat dari orang Kristen. Kemudian mencoba untuk berdiskusi secara akademis dengan pihak-pihak yang non-Islam yang ingin tahu tentang agama Islam. Yang keempat, membuka koma-koma edukasi. Yang kelima, membackup semua para apologet, membina para apologet supaya jangan sampai masuk ke ranah penistaan agama, memberikan wawasan, berkumpul bersilaturahim. Ya, itu salah satunya adalah APII namanya Bang. Mencari enggak. Bang Jibril aja jomblo sampai sekarang. Sosial adalah yang dibenci oleh para pembenci Islam. Kenapa? Karena ini yayasannya kaya banget. Iya. Gini.
Bang Jibril itu sudah menentukan tanggal. Astagfirullahaladzim. Tempat sudah ada. Enggak, iya. Jadi gini bang, bang Glenn suaranya ketenggelam sama saya bang. Jadi bang Bengi, ini yayasan untuk kurang lebih merapatkan syaf bang. Ya? Kita membela iman saudara-saudara kita. Itu aja bang Bengi. Iya itu intinya. Nanti abang bisa bergabung di situ. Nanti abang bisa jadi di grupnya itu ada grup telegramnya itu. Abang bisa berkoordinasi dengan APII cabang manapun. Ada cabang Sumsel, cabang Jabodetabek, cabang Jawa Timur. Jadi nanti abang misalnya di Banten nanti bergabung dengan cabang Banten. Nanti semakin kuat lah persaudaraan kita gitu, persaudaraan dan persatuan kita gitu. Iya. Sama ini bang, tadi saya kehilangan jejak akun Agatha tuh, pencarian nggak ketemu. Ya udah nggak usah dicari bang, kalau bisa dihindarin, ya. Nggak usah ngeramein yang kayak gitu. Agatha kulitnya kayak nanas. Lebih banyak mudorotnya daripada faedahnya bang, ngikutin orang-orang kayak gitu. Ya, kalau ada yang mau disampaikan lagi bang, atau itu aja? Kayaknya udah deh. Siap, terima kasih bang waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nunggu maghrib kita naikin. Masih kayak nanas bang Kores. Masih. Dia kayak kulit nanas kalau dikupas. Ya. Iya. Itu cebi, naikinnya cebi. Ya, jadi kalau seandainya ada teman-teman yang mau diskusi akademis, kembali lagi ya, kita bahas teologi aja. Kita nggak bahas tentang aib orang, masalah penyakit orang, jangan. Tapi kalau mau bahas itu sama Perah nggak apa-apa lah. Kalau saya tidak ya, saya mau bahas tentang teologi aja atau kristologi aja atau tentang kitab suci saja. Bagaimana cara kita membedakan bahwa itu dongeng atau itu firman. Nah, secara definisi silakan kita berbagi info di sini secara etimologi, terminologi dan aksiologinya. Nah, terus kita juga bisa memberikan wawasan bagaimana cara kita memandang kitab suci masing-masing dari sudut doktrin atau dari sudut ilmiah atau dari sudut empirik, boleh kita bahas di sini. Nah, dengan catatan tolong ya, saya tidak akan mau membahas pribadi saya dan orang-orang lain karena itu tidak ada manfaat buat orang-orang di bawah ya. Jadi kalau kalian ingin bahas masalah pribadi sama Kores, kalian ngobrol nggak apa-apa. Ya, sini contoh misalnya seperti Agatha, bibir bagian kirinya kelebihan daging daripada yang kanan. Kok bibir bisa kelebihan daging begitu? Ya, jadinya kalau mau bertanya sama Kores, auto-tune-nya. Iya.